literasi, Bu. Salam literasi. Saya membaca. Ayo membaca. Baik, pemateri yang kedua, ini dia. Saya terima kasih Bu Pak Yusuf. Saya sudah diperkenalkan dengan Ibu Popi. Saya juga sudah diperkenalkan dengan Ibu Dewi, dan saya juga sudah diperkenalkan dengan Profesor Kisyani. Orang-orang yang hebat sekali yang pernah saya diperkenalkan Pak Yusuf kepada saya. Dan pemateri kedua adalah Ibu Dr. Dewi Utama Faiza. Beliau adalah aktivis Gerakan Literasi Nasional, juga pendiri Kampung Rama-Rama. Saya sering ngintip apa yang dilakukan oleh Ibu Dewi ini. Dan saya sangat suka sekali kalau membaca-baca statusnya. Ibu Dewi, apa kabar? Alhamdulillah. Aduh. Iya, kangen. Kangen. Ya, Ibu Dewi akan memberi atau akan memaparkan materi yang kedua, yaitu yang diberi judul menderaskan literasi dari Kampung Rama-Rama. Nanti kita para peserta semuanya akan tahu seperti apa sih literasi di Kampung Rama-Rama. Terus bagaimana sih langkah-langkahnya literasi pada masa pandemi yang dilakukan di Kampung Rama-Rama, yang mungkin dan insya Allah bisa kita adopsi di sekolah kita, bisa kita adopsi di rumah kita masing-masing, bisa kita adopsi lewat BDR untuk anak-anak kita. Untuk riwayatnya, untuk riwayat Ibu Dewi, kita, wah ini udah pengalamannya sudah banyak sekali ya Bu. Ini adalah beliau, ini kurikulum beliau adalah ibu dari 4 anak, cucunya sudah 6 loh, tapi masih seger kan. Nah ini pekerjaannya beliau juga di kementerian, dan beliau masih tetap Satgas Gerakan Literasi Sekolah Kemdikbud sampai dengan sekarang ini. Organisasinya yang beliau lakukan, terus riset-risetnya. Nah demikian untuk riwayat biodata dari Ibu Dewi Utama Faiza, dan saatnya bersama-sama para peserta webinar FGLSN yang keempat, kita dengarkan dengan seksama materi dari beliau. Silakan Ibu. Maaf, Ibu sudah masuk ya? Tolong dibuka. Share screen-nya Ibu apa saya? Dari Mbak aja. Oke, siap. Kalau begitu dari saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Para guru yang saya kasihi, Ibu narasumber, ada sahabat saya Ibu Popi. Mana Ibu Popi? Masih ada ya? Masih menyimak, Bu. Aduh, saya kangen dengan suaranya, Bu Popi. Beliau penyanyi yang menurut saya sangat, suaranya sangat unik. Wah, bisa aja. Ya. Kemudian ada Prof. Kisyani, udah hadir belum ya? Iya, Bu Dewi. Saya kangen pantunnya, Ibu. Sudah 1 tahun gak jumpa. Oke, jadi kami sama-sama di Satgas Gerakan Literasi Sekolah sejak tahun 2015 bersama-sama. Sekarang saya sudah 2 tahun pensiun dari Kemdikbud bersama Eyang Yusuf, dan kami sama-sama berkecimpung di bidang sebenarnya kita mendaraskan literasi. Jadi bukan menderaskan, tapi mendaraskan. Jadi di sini ada Prof. Kisyani yang ahli bahasa, juga Ibu Popi. Jadi daras itu ternyata darus, bahasa yang tidak baku. Daras itu bahasa Melayu yang artinya membaca lantang. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu tadarus ya. Jadi mendaraskan literasi itu adalah bagaimana kita meread aloud. Jadi selalu menyuarakan
menyuarakan dengan nyaring, bagaimana literasi ini bisa terus kita praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pandemi sudah setahun lebih ya. Kampung Rama-Rama ini ceritanya sudah berumur 10 tahun. Jadi 2015 yang lalu kami membuat komunitas Kampung Rama-Rama. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu dia menjadi TK ya. Sebelumnya memang kita membuat taman kanak-kanak. Kemudian saat pandemi bulan Maret tahun 2020, saya berada di Jepang. Jadi kami punya program literasi di sana. Dan saat saya kembali ke Indonesia, itu sudah masuk lockdown. Mulailah kami memikirkan apa yang bisa kita daraskan dari Kampung Rama-Rama. Nah, jadi berhimpunlah para relawan. Di sana ada yang bidangnya tetap sastra, ada yang ahli sastra dari Badan Bahasa, namanya Ibu Sastri ya. Kemudian sebelumnya tim Kampung Rama-Rama ini sudah punya gerakan. Jadi kami punya gerakan namanya Gerakan Ayo Membaca Indonesia. Itu kita launching pada tahun 2015 saat menterinya saat itu adalah Anies Baswedan. Jadi Pak Anies ini ingin ada bagaimana read aloud ya, pemodelan-pemodelan, gerakan-gerakan komunitas itu bergeliat untuk bagaimana minat baca di Indonesia ini bisa tumbuh dengan baik. Jadi hal yang sederhana, membaca, menghimpun kosakata supaya minat baca anak-anak Indonesia bisa tumbuh dengan baik. Bisa lanjut paparannya. Jadi terkait ini dengan seruan Iqra. Nah, di sini surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. Sebelumnya, Bu? Sebelumnya, poin sebelumnya. Ya. Jadi kami sederhana, di dalam deklarasi kita ini ada di desain induk Gerakan Literasi Sekolah. Di sana disebutkan ada beberapa komponen yang terkait dengan information literasi, yaitu terkait dengan literasi dasar, library literacy. Nah, ini kita bisa lihat, kalau basic literasinya belum khatam, maka perpustakaan kita itu akan terlihat tidak berfungsi. Nah, ini benar. Jadi kita membangun fisik yang namanya perpustakaan sekolah itu sangat banyak sekali anggaran yang dibutuhkan. Tapi coba kita lihat bagaimana perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah kita. Disenangi anakkah? Disukai anakkah? Bagaimana buku-buku? Bagaimana cara menatanya? Bagaimana cara jiwa, ya, berjiwanya perpustakaan. Nah, di dalam perjalanan kami di Gerakan Literasi Sekolah, muncul ide mendekatkan buku kepada anak dengan adanya pojok baca. Jadi ada buku-buku yang dihadirkan di dalam kelas, di mana anak-anak akses untuk ke buku itu didekatkan ke mereka dengan cara menampilkan fisik buku, wajah buku yang menghadap kepada anak. Nah, jadi masalah perbukuan ini benar-benar satu hal yang sangat menantang, di mana kualitas buku yang ada di sekolah pun menjadi sebuah tantangan besar. Nah, jadi disinilah kehebatan dari sebuah sinergi, di mana hadirnya buku-buku dari Room to Read, jadi ada donasi dari Room to Read, di mana bersinergi, berkolaborasi dengan para pegiat lainnya seperti YLAI di Bali, ya, anak Indonesia. Kemudian ada Litara, Literasi Nusantara ya, yang Ibu Sofi Dewayani yang sekarang beliau menjadi Ketua Satgas Gerakan Literasi Sekolah. Banyak komunitas kemudian terbentuk, taman bacaan dan sebagainya di seluruh Indonesia. Tapi sampai hari ini tantangan kita adalah bagaimana hadirnya buku-buku yang membersamai tumbuh kembang bacaan anak kita. Leveling book ya, bagaimana pelevelingan, pemeringkatan membaca dengan hadirnya buku-buku yang bisa menguatkan minat baca anak kita. Nah, ini bagian dari yang kami
pikirkan dan kami renungkan bersama di komunitas Kampung Rama-Rama. Nah, kita lihat berikutnya slide yang basic literasi. Saya khusus fokus kepada bagaimana praktik-praktik dari konten literasi dasar yang disuarakan di dalam surat Al-Alaq 1-5 dari 19 ayat ya. Saya fokus karena basic literasi itu Al-Alaq 1-5 itu jelas bagaimana indrawi, mata, ya, penglihatan, ya, penciuman, pencecapan, motorik sensorik itu bagian yang harus kita kuatkan untuk melakukan 4 komponen yang ada di dalam literasi dasar. Coba kita lihat slide berikutnya. Ya. Nah, agak ada polusi ya, bisa di ini suara sangat mengganggu untuk teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat literasi dasar yang ada di dalam deklarasi information literasi, kita lihat bagaimana komponen speaking listening. Di sekolah, ya, anak-anak kita, masalah bercakap dan menyimak itu terkadang diabaikan oleh para guru. Karena mereka menganggap itu tidak perlu lagi pendampingan. Nah, sementara di rumah tangga dan nenek moyang kita telah menghadirkan kekayaan tutur. Bisa kita lanjut? Lanjut, Jadi, Bu. ya, kita mohon ya, ini masalah disiplin kita dengan 488 kita. Kalau ada suara yang masuk, itu akan mengganggu konsentrasi kita. Nah, jadi mohon maaf, Bapak, Ibu, guru, untuk mute ya. Ya, baik, kita lanjut. Jadi terkait dengan masalah listening, ya, bercakap dan menyimak, rumah tangga harusnya sudah menyiapkan anak-anak yang memang sudah mampu melakukan itu. Nah, tapi bagaimana dengan anak ABK? Ya kan? Nah, anak ABK dengan tunarungu wicara atau gangguan emosi, kemudian autis, dan bagaimana mereka yang yang terkait dengan grahita, tunagrahita. Jadi pendampingan speaking listening untuk sekolah-sekolah yang inklusif ini mungkin menjadi satu hal yang PR besar bagi kita di saat pandemi ini. Jadi pandemi ini telah membuat rumah dengan sekolah itu harus berpabut mesra untuk menyelamatkan generasi-generasi kita yang tadi Ibu Poki sampaikan, literasi loss. Nah, saya melihat ini adalah satu kekuatan kita untuk membangun sinergi untuk menguatkan bagaimana anak-anak yang masih usia dini ya, PAUD, TK, bagaimana mereka terkait dengan kosakata mereka. Karena kosakata itu muncul dari pemodelan bercakap ibu dengan anak, keluarga dengan anak-anaknya, bersama anak-anaknya. Nah, mendongeng, ya, bernyanyi, bagaimana membacakan buku, puisi. Nah, ini satu hal yang sangat menarik bagi anak-anak saat pandemi ini. Tapi bagaimana orang tua melakukan kebersamaan, menyelaraskan rumah dan sekolah di dalam pendidikan tetap berlangsung. Nah, ini kan satu PR ya buat Kampung Rama-Rama ini komunitasnya. Kemudian masuk ke konten berikut, reading writing. Nah, kita tahu anak yang kosakatanya sudah terhimpun 7.000, 8.000, 9.000 di saat dia usia 7 tahun, maka dia akan memiliki minat untuk membaca. Jadi apalagi buku tersebut grafisnya bagus, ya, kemudian bahasanya terperingkat dengan baik di dalam leveling book, kemudian kontennya menarik. Nah, kita lihat Indonesia itu kaya sekali dengan konten flora, fauna, dan sebagainya. Karena saya juga sekarang terlibat dengan tim kecil pembuatan ensiklopedi Satuan Nusantara. Jadi nenek moyang kita dengan tuturnya saja menghadirkan cerita-cerita rakyat bagaimana
harimau, ya, harimau, kemudian hewan-hewan yang lain, ya, itu konservasi melalui cerita. Jadi kalau di Sumatera Barat harimau itu nggak dipanggil harimau, tapi inyek, ya, seperti kakek. Nah, itu cara bersahabat dengan aneka fauna yang ada di wilayah-wilayah yang masih banyak rimba belantaranya. Di situ ada harimau, di situ ada gajah, dan sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan reading writing tadi, Ibu bisa paparan saya perlihatkan, ya. Bagaimana kita mengawali emerge literacy dengan cara yang appropriateness. Artinya tidak lagi kita bimbel anak kita, digegas anak kita bisa baca secepatnya, sedini mungkin, tapi minat baca mereka tidak terpelihara. Nah, di sini apa yang kami lakukan? Nah, jadi Kompora Marama nanti akan menjawab apa program yang akan kami lakukan untuk mendampingi reading writing. Nah, kemudian counting calculating, bagaimana berhitung dan memperhitungkan. Kita tahu permainan tradisional, ya, mulai dari congklak dan sebagainya, patok lele, kemudian engklek, ya, itu semuanya mengajak anak bernalar, mengajak anak berpikir. Dan itu sudah hot, permainan-permainan di mana menggerakkan semua anggota tubuh anak. Jadi kaki, tangan, indrawi, koordinasi, otak dengan mata, sensori, motorik, itu holistik sekali. Holy dan healthy. Jadi nenek moyang kita sudah melakukannya. Bagaimana anak pandai berhitung dan bagaimana anak pandai memperhitungkan dirinya. Nah, di sini permainan tradisional zaman dulu telah melakukan tugas-tugas pendidikan dengan baik. Nah, yang keempat komponen yang kami berdayakan adalah tantangan kreativitas, perceiving and drawing. Bagaimana movie brain, ya, di otak kita ini ada bioskop yang harus kita gerakkan. Dan itu melalui indrawi. Bagaimana mata ini diberi makan, bagaimana pendengaran ini dikhatamkan, bagaimana pencekapan, bagaimana penciuman anak. Karena dunia, planet bumi ini adalah planet aroma. Ya, planet aroma. Tidak ada mungkin di Mars, ya, yang pernah ada apa namanya dunia antariksa, ya, para astronot mungkin, ya, ke bulan. Bulan itu ada aromanya. Kalau di bumi ini dari flora fauna, ya, yang ada itu mengeluarkan aroma-aroma. Nah, hal-hal seperti ini alangkah indahnya jika aspek yang dimiliki, ya, tools dari Allah yang diberikan kepada anak-anak kita itu kita khatamkan. Jadi bagaimana program mata melihat, diberi dia keindahan, estetika, bagaimana pendengaran, bagaimana, ya, pencecapan, bagaimana penciuman, bagaimana gerakan tangan. Tangan ini harus aktif. Bagaimana dia kreatif. Nah, di sini kita lihat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia dari suku-suku yang ada itu jago menenun. Menenun itu juga dengan counting calculating. Bagaimana dia menghitung benang. Bagaimana dia membuat desain. Jadi kita melihat di Indonesia Timur, ya, atau di Sumatera Barat atau di Tapanuli itu yang namanya songket, tenun-tenun itu adalah hasil dari basic literasi 4 komponen tersebut yang dimana reading, writing ini harus ganti ini dulu tunggu. Yang harus kita geliatkan. Jadi kalau untuk perceiving, drawing, counting, calculating, speaking, listening, memang nenek moyang kita melakukan dengan tutur. Tapi bagaimana pendidikan yang ada di sekolah dan saat ini melakukan tugas-tugas kebahasaan, di mana teks narasi bukan hanya tertulis, tapi sekarang sudah berkembang menjadi teks yang beragam. Diistilahkan juga dengan teks multimoda. Jadi disinilah yang kami jadi titik fokus di Kampung Rama-Rama untuk mendaraskan gerakan literasi sekolah. Jadi kita bisa lihat, lanjut Ibu. Yang kita lakukan adalah, ya, slide 4. Ya, ini bisa ada videonya ini Bu. Bisa Ibu lihat, ini ada videonya yang slide 4 itu. Terangkut nggak waktu saya kirim? Yang slide 4 Bu, sebelum ini. Yang slide 4.
Tidak terangkut, Bu. Ini di Tidak slide terangkut. 4, tapi Iya. tidak terangkut ya. Sebetulnya ada videonya. Ya, baik saya jelaskan. Jadi program yang ada di Kampung Rama-Rama untuk komponen literasi dasar, yang pertama adalah Sapa Ibu. Sabtu pagi teladani buku. Jadi kami membuat acara ini 1,5 jam di minggu pertama dan ketiga setiap bulan, di mana target kami adalah orang tua dengan anak usia dini dan juga guru kalau berkenan ya. Jadi Sapa Nibu, Sabtu pagi teladani buku. Jadi yang kami bahas sekarang sudah masuk ke Sapa Nibu 6. Besok kami akan dengan bintang tamunya Marisa Haq ya, Bunda Marisa Haq dengan Bunda Nelmida. Itu akan bercerita tentang finansial dan halal living karena beliau berdua itu kajian-kajian riset tentang bagaimana halal ya di Jepang, di Thailand, di Belanda, di India, Malaysia sudah melakukan kajian dan sudah ada bukunya ya. Jadi Bunda Marisa akan menjadi bintang tamu minggu depan, Sabtu depan. Sebelumnya kami membahas bagaimana read aloud, bagaimana membacakan buku kepada anak, bagaimana mendampingi domestik di rumah tangga, itu Bu Sari Okano dari Jepang sebelumnya. Jadi hal-hal yang praktik-praktik sehari-hari yang dilakukan oleh ayah bunda di rumah selama pandemi, di acara Sapa Ibu itu kita angkat. Oke, bisa lanjut Bu? Terputus. Acara kami yang kedua adalah Samesta Rama-Rama. Bisa kita lanjut ya? Halo. Dilanjut Bu Dewi, terpental ini Bu Titin. Nah, jadi saya hafal karena kami pelaku dari peristiwa. Jadi acara kami yang kedua adalah Samesta Rama-Rama. Sapa Mesra bercerita dari Kampung Rama-Rama. Acara ini adalah untuk mengajak orang tua, ayah bunda, bahwa apa ada di domestik kita, di dalam rumah, di luar rumah, di kebun, di halaman, di dapur, itu adalah himpunan kosakata. Jadi kita mengajak orang tua untuk membersamai anaknya, memperkaya kosakata. Karena kosakata ini sangat penting. Ini adalah warisan kemanusiaan. Kalau kosakatanya sedikit, minat baca anak tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi PR kita adalah mengayakan kosakata anak sebelum mereka masuk SD. Jadi sebelum usia 7 tahun. Jadi ini PR yang kami ingin kuatkan di dalam pendampingan kepada keluarga-keluarga muda yang memiliki anak di bawah usia 7 tahun. Nah, jadi namanya Samesta Rama-Rama. Ini hanya berupa video 5-10 menit saja. Jadi ini bisa kita lihat di IG Instagram Kampung Rama-Rama. Nah, acara yang ketiga nih Bapak Ibu guru. Sudah ya. Kita sudah nemenin. Ini aja saya belum selesai loh Pak, nge-zoom-nya. Baik, kita bisa lanjut. Bisa kita lanjut? Iya, lanjut. Silakan Ibu, silakan. Sudah. Iya. Selagi masih ada yang bersuara, saya akan menyimak. Siap, akan dikondisikan. Yang ketiga itu adalah Kuru Sumanga. Jadi ini bagi Indonesia Timur ya, kata kuru itu adalah geliat. Sumanga itu semangat, jadi bagaimana gelora semangat guru. Jadi guru yang bersemangat. Nah, di sini kami di dalam Kuru Sumanga ini dipandu, di hostnya adalah Ibu Sastri Sunarti Aswine dari Badan Bahasa. Beliau doktor, dia seorang peneliti untuk suku-suku yang ada di Indonesia Timur dan sekarang dia lagi Nias dan Mentawai. Nah, jadi Ibu Sastri Sunarti itu menjadi tuan rumah untuk Kuru Sumanga. Acara ini setiap bulan kami mengangkat guru-guru pegiat literasi mulai dari Aceh sampai Papua untuk menceritakan praktik-praktik baik mereka, tantangan mereka di daerah yang luar biasa. Jadi acara ini baru 1 kali. Jadi bulan ini di minggu terakhir, minggu keempat, ya bulan Maret, kemarin kita sudah launching di acara Februari minggu keempat. Jadi itu dari
Aceh, ya, seorang anak muda, masih mahasiswa, dia bisa menghimpun 80 relawan untuk Aceh Mengajar. Jadi dia membuat lembaga Aceh Mengajar. Ini dahsyat sekali. Jadi terinspirasi dari Indonesia Mengajar. Jadi Bu, mohon maaf, orang yang 5 menit lagi. akan menginspirasi kita. Kenapa, Bu? 5 menit lagi. 5 menit. Untuk saya? Ya. Oke. Kemudian kami melakukan workshop ya. Ini sampai di sini ya. Kita melakukan workshop terkait bagaimana membacakan buku, bagaimana gambar kita, bagaimana kita menulis membersamai orang tua ya dan guru untuk anak-anak usia dini. Kemudian yang belum kami lakukan adalah bagaimana kita mendesain kurikulum yang bersumber dari konten-konten dari alam semesta. Jadi ini sekolah alam dengan Ibu Lola Mareta dan Bapak Lendonovo. Kita akan coba fitrahnya bersekolah dalam kondisi pandemi ya, yang menginspirasi untuk guru-guru dan orang tua. Jadi ini sinergi yang kuat sekali. Kemudian kami akan melakukan festival literasi di bulan bahasa di bulan Oktober. Jadi sederhana bagaimana orang tua read aloud, bagaimana anak-anak melakukan perceiving and drawing dengan Eniki. Festival Eniki ini kami ambil dari festival Eniki Jepang, karena Jepang setiap tahun melakukan festival Eniki, dan itu salah satu program yang didukung oleh UNICEF untuk meningkatkan literasi. Nah, kemudian ada acara Ahad Palisa. Ahad pagi lihat sampah ambil. Nah, di sini ini juga sudah kami gulirkan acaranya, dan anak-anak di sekitar Kampung Rama-Rama itu sudah melakukan praktik baik bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena PowerPoint saya ini cukup banyak ya. Banyak contoh-contoh yang sudah kami lakukan dari program yang saya sampaikan. Nanti bisa dilihat, dan silahkan bergabung dengan Kampung Rama-Rama, Bapak Ibu Guru semua. Karena kami di sini bekerja dengan banyak bunda-bunda ya, yang mereka ada di Jepang ya, mereka ada di berbagai tempat. Jadi inilah yang akan menguatkan kita bersama, bagaimana pandemi ini membuat anak-anak kita terus belajar dan kita terus semangat untuk tidak adanya lost generation. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Salam literasi. Ayo membaca. Ayo membaca. Saya membaca, terima kasih Bu. Alhamdulillah bersama-sama kita sudah dengarkan dari Ibu Dewi, dan insya Allah tentunya ini juga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kembali lagi ada program-program yang bisa kita ambil dari Kampung Rama-Rama yang nanti bisa diadopsi di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Ibu Dewi, tepuk tangan untuk Bu Dewi, semuanya applause, dan salam literasi. Selanjutnya